Hai, bagaimana perasaan panjenengan jika bertamu di rumah orang lain, teman, sahabat, saudara, bahkan kerabat? Tak hanya dijamu oleh makanan dan minuman yang spesial, tetapi para tuan rumah juga akan menyuguhkan apem basah istrinya sendiri untuk dinikmati oleh tamunya sepuasnya. Ya, terdapat sebuah tradisi yang sangat membagongkan di daerah pedesaan yang ada di Rusia, di mana kebebasan menyantap apem basah merajalela. Oke, tetap ikuti kami, agar panjenengan tidak ketinggalan fakta-fakta menarik, unik, dan membondongkan yang ada di Rusia. Oke, langsung saja kita mulai. Federasi Rusia dibagi ke dalam 88 subjek federal, 21 diantaranya adalah republik, atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan negara bagian. Republik-republik ini mewakili wilayah-wilayah kelompok etnis non-Rusia. Kelompok etnis pribumi dari republik-republik ini dikenal sebagai bangsa tituler. Karena berpuluh-puluh tahun, dalam kasus-kasus tertentu malah berabad-abad migrasi internal di dalam Rusia, bangsa-bangsa ini biasanya bukanlah mayoritas dari populasi sebuah republik. Rusia adalah sebuah negara federasi yang bersistem semi-presidensial, dengan berbentuk republik konstitusional di Eropa Timur dan Asia Utara, atau Rasia bagian utara, yang dari barat laut sampai ke tenggara. Negara ini berbatasan daratan dengan Norwegia, Finlandia, Estonia, Latvia, Lituania dan Polandia. Keduanya berbatasan dengan Oblast Kaliningrad Belarus, Ukraina, Georgia, Azerbaijan, Kazakhstan, Tiongkok, Mongolia, dan Korea Utara. Dan juga negara ini berbatasan laut dengan Jepang di Laut Okhotsk dan negara bagian Alaska, Amerika Serikat di Selat Bering. Rusia sendiri merupakan sebuah negara di Eropa Timur, yang mayoritas penduduknya menganut agama Kristen Ortodoks. Sebagai salah satu negara maju di dunia, yang terletak di benua Eropa, Rusia tergolong negara yang menganut ekonomi pasar, dengan sumber daya alam yang cukup besar, terutama di sektor migas. Rusia memiliki minyak, gas alam, dan logam berharga dengan jumlah sangat besar, yang menyumbang sebagian besar dari ekspor negara ini. Rusia sebagai negara terbesar di dunia dan memiliki hutan yang cukup luas sekitar 815 juta hektar. Luas hutan itulah yang menjadikan hutan di Rusia menjadi salah satu hutan terluas di dunia. Sekitar 60% dari wilayah Rusia adalah hutan, di mana setengah dari wilayah hutan ini tidak ditinggali oleh manusia sama sekali. Boneka Matryoshka merupakan sebuah simbol dari babushka Rusia, di mana seorang ibu pemimpin perempuan yang kuat dan juga sebagai tokoh sentral dalam keluarga Rusia. Ibu kota Rusia adalah Moskow, yang merupakan kota terbesar di Eropa dengan jumlah penduduk lebih dari 10,5 juta. Negara Rusia memiliki museum terbesar di dunia, yang bernama Museum Hermitage, dan terdapat lebih dari 3 juta karya seni yang dipamerkan di sana. Gunung Ural, yang ada di Rusia merupakan gunung tertua di dunia. Danau Baikal yang ada di Rusia, merupakan danau yang paling dalam di dunia. Air danaunya juga menjadi air segar terbesar di dunia. Rusia mempunyai stasiun kereta bawah tanah terdalam di dunia, yang bernama Metro St. Petersburg, yang kedalamannya kira-kira 100 meter. Negara ini merayakan tahun baru sebanyak 2 kali, yaitu pada tanggal 1 Januari dan Tahun Baru Kristen Ortodoks pada tanggal 14 Januari. Di Rusia, terdapat 2 air mancur yang airnya bisa diminum, yaitu air mancur Alexander dan Natalie yang terletak di Jalan Arbat, Moskow. Rusia memiliki sepatu khas, yang bernama Lapti, yang telah lama ditemukan di pedalaman negara Rusia yang masih liar. Stolby National Park yang terletak di Krasnoyarsk ini merupakan salah satu destinasi yang wajib untuk kamu kunjungi saat ke Rusia. Bagi kamu pecinta hiking dan climbing, destinasi yang satu ini akan menjadi salah satu pengalaman hiking yang luar biasa. Dengan terbang ke Krasnoyarsk dengan waktu tempuh sekitar 5 jam dari Moskow dilanjutkan dengan perjalanan darat melalui bis sekitar 1 jam, kamu bisa sampai ke Stolby National Park. Berasal dari kata stolby atau dapat diartikan sebagai pilar, pemandangan bebatuan vulkanik dan batu sedimen akan berjejer di sepanjang perjalanan. Wisata alam Rusia yang satu ini akan menjadi pengalaman yang tak terlupakan bagi para pecinta alam.
Kamchatka disebut sebagai negeri beruang di Rusia. Menurut perkiraan, ada sekitar 15 hingga 30 ribu beruang di sini. Sungai Lena adalah sungai terpanjang di Rusia. Panjangnya mencapai 4.400 km. Uniknya, ada hutan batu di salah satu sisi sungai. Bagi para pendaki gunung, wajib ke Pegunungan Altai. Pegunungan ini menghubungkan Rusia, Mongolia, Kazakhstan, dan China. Red Square, salah satu tempat bersejarah di Rusia. Rakyat Rusia sering berkumpul di sini saat ada festival atau perayaan tertentu. Kola Peninsula adalah daratan paling utara di Rusia. Kalau beruntung, kamu bisa melihat aurora di sini. Kremlin adalah sebuah benteng yang dibangun sejak abad ke-15. Selain itu, ada beberapa kompleks istana di dalamnya, seperti Istana Negara. Gunung Elbrus adalah gunung terbesar di Rusia. Kalau ingin mendaki ke sini, siapkan fisik yang prima. Ikonik St. Basil's Cathedral memiliki kubah unik warna-warni. Letaknya masih di kawasan Red Square. Untuk menyenangkan tamu, tuan rumah sudah menjadi kewajibannya menghadirkan suasana yang nyaman untuk para tamu. Orang-orang akan menghidangkan makanan atau minuman untuk menjamu tamu yang datang berkunjung. Hal ini tentunya sudah lumrah dilakukan oleh orang-orang di belahan dunia untuk menyambut tamu yang datang ke rumah mereka sebagai bentuk penghormatan. Namun, berbeda dengan desa Kamchatka, mereka memiliki tradisi yang cukup aneh dan sangat membagongkan, sehingga membuat banyak orang di seluruh belahan dunia sakit kepala, alias geleng-geleng kepala. Desa tersebut berada di negara Rusia, tepatnya di wilayah Kamchatka, di mana masyarakat di sana memiliki tradisi yang cukup menggiurkan bagi para tamu yang akan berkunjung. Masyarakat desa Kamchatka akan menjamu tamu mereka yang datang untuk bertamu ke rumah, bukan menggunakan makanan atau minuman, melainkan dengan istrinya. Ketika terdapat tamu yang menginap, mereka akan diperbolehkan untuk mencicipi apem basah milik istri dari tuan rumah hingga sepuasnya. Selain di desa Kamchatka, ternyata tradisi ini ada di desa-desa lain, yang memiliki kebiasaan dan adat istiadat yang serupa. Meski terkesan membagongkan, bahkan aneh, ternyata terdapat filosofi dan tujuan sendiri dari adanya kebiasaan ini. Adapun tujuannya adalah, untuk menghindari melakukan kegiatan bercocok tanam dengan satu keturunan, yang tentunya sangat membahayakan. Karena, seperti yang diketahui bahwa, suku-suku pedalaman yang berada di kawasan Rusia, termasuk desa Kamchatka, memiliki kebiasaan melakukan bercocok tanam yang melibatkan keluarga. Maka dari itu, untuk menghindari hal tersebut, desa-desa yang berada di Rusia sering menyebut tamu mereka dengan, menghidangkan apem basah milik istri untuk tamu. Terima kasih banyak sudah menonton. Semoga terhibur dan bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum. Sampai jumpa di segmen berikutnya.